Selanjutnya kita akan membahas tentang energi ikatan pada termokimia. Nah, kebalikannya dengan energi entalpi reaksi yang sebelumnya. Jadi kalau energi ikatan itu rumusnya delta HR sama dengan D reaktan kiri dikurangi D produk yang ada di kanan. Kalau yang entalpi reaksi tadi kan yang delta HF dari yang kanan atau yang produk dikurangi dengan delta HF yang reaktan, yaitu yang di kiri. Nah, tapi kalau energi ikatan itu kebalikannya, yaitu kiri dikurangi kanan. Nah, delta HR energi ikatan ini juga memiliki syarat, di mana syaratnya adalah wujud harus gas semua. Jadi kalau yang tidak gas nanti tidak perlu dicantumkan. Kemudian kita tinjau ulang, jangan lupa kalau alkana punya rumus C2H. Alkana itu CnH2n plus 2 dan dia rangkapnya 1. Kalau alkena CnH2n rangkapnya 2. Kalau alkuna CnH2n-2 rangkapnya 3. Jadi ini nanti akan kita gunakan. Kita langsung aja ke soal. Untuk soal nomor 3, jadi yang ditanyakan adalah berapa kalor pada pembuatan 8 kg metana menurut reaksi berikut. Kemudian diketahui dari delta H-nya juga, diketahui energi ikatannya ya dari C rangkap 2, C rangkap 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kalian harus membuat atau merangkai atau menggambarkan dari reaksi yang sudah diketahui. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalian harus menggambarkan ikatannya. Misalkan, kita mulai. C3H8, tentuin dulu dia alkana, alkena, apa alkuna. Ternyata dia alkana, berarti rangkap 1. Kalau rangkap 1, kalian tinggal gambar. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hanya C-nya 3 ya. Sebentar. C-nya 3. 5, 6, 7, 8. Ini adalah C3H8, kemudian ditambah H2. Ikatannya seperti ini menjadi C2. C2H6 itu alkana juga ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah CH4 alkana juga, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, perlu diketahui dari energi ikatan yang diketahui pada soal itu tidak semuanya terpakai, jadi jangan terkecoh. Selanjutnya kita cari delta HR sama dengan rumusnya adalah reaktan dikurangi dengan produk. Reaktan itu yang kiri, berarti kita cek yang kiri dulu. Di sini ada energi ikatan untuk C-nya dulu. Mungkin bisa kita coret ya, biar mudah. C-nya atau delta atau CH-nya aja dulu. CH dulu aja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti 8 DCH, ikatan CH maksudnya. Lalu kita tambahkan dengan C ke C ada 1, ada 2 D C ke C. Kemudian kita tambahkan lagi HH, berarti 1 DHH. Lalu kita kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ikatan DCH ditambah 1 ikatan DCC. Gitu ya. Nah, sebelum kalian menghitung nilainya,
diperhatikan dulu. Ini kan ada 8 DCH, di sini ada 10 DCH. 8 yang positif, lalu di sini ada tanda min. Artinya 8 dikurangi 10. Berarti nanti bisa dicoret. Nanti sisanya berarti 2. Kemudian yang ini bisa dikurangi dengan yang ini langsung. Berarti nanti sisa 1 di sini. Berarti nanti yang kita hitung itu adalah 1 DCC ditambah 1 DHH dikurangi 2 DCH. Udah, cuma itu aja. Berarti nanti langsung dimasukkan saja 348 ditambah 436 dikurangi 2 dikali 413. Maka didapatkan 784 dikurangi 826 sama dengan min 42 kJ per mol. Nah, setelah didapatkan delta HR-nya, kita cek dulu yang ditanyain apa. Berapa kalor pembuatan 8 kilo metana? Berarti ini ya. Nah, sebelum ke sana kalian cek dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Tadi harusnya di awal ya. Nah, untuk soal ini ternyata sudah setara. Kalau sudah setara, dilihat CH4-nya koefisiennya berapa. Oh, koefisiennya itu 1. Berarti nggak masalah. Maka bisa langsung kita kerjakan. Karena kalau koefisiennya 2, yang ini kita harus bagi koefisien. Dibagi koefisien. Itu. Nah, karena koefisiennya 1, berarti kan hasilnya tetap min 42. Berarti kita langsung masukkan ke Q sama dengan min delta H dikali N. Q-nya yang ditanyakan min delta H-nya berarti jadi 42 ya. Dikali gramnya 8 kilo, berarti kita ubah ke gram menjadi 8.000 dibagi MR dari CH4. Berarti kan 12 ditambah 4 maka 16. Jadi per 16 maka Q-nya nanti akan didapatkan 21.000 kilojoule. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Hess. Tadi kan kita udah belajar tentang entalpi dari reaksi, kemudian energi ikatan, dan yang ketiga ini ada hukum Hess. Hukum Hess itu sama dengan hukum coret-coret. Jadi nanti kita akan coret-coret untuk soal hukum Hess. Nah, jadi biasanya nanti di soal itu ada beberapa reaksi yang sudah diketahui. Dan kita tugasnya adalah menyesuaikan dari perintah soalnya. Sudah kebayang belum? Kalau bingung kita langsung bahas di soal. Contoh soal keempat. Di sini diketahui beberapa reaksi, kemudian hitung berapa kilojoule kalor yang dilepaskan pada pembuatan 28 gram logam Fe menurut reaksi berikut. Nah, kita harus menyesuaikan perintah soal untuk membentuk reaksi ini. Maka langkah pertama, perhatikan reaksi pertama yang sudah diketahui. Kalau di soal kita kan mau membentuk Fe2O3. Fe2O3 itu ada di sini. Tapi di kanan, sedangkan kita butuhnya di kiri. Terus koefisiennya itu yang kita butuhkan 1. Kalau di reaksinya itu adalah 3. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama kita balik reaksi ini dulu. Berarti reaksi pertama kita balik ya menjadi 3 Fe2O3 ditambah CO menjadi 2 Fe3O4 plus CO2 dengan delta H plus 900 kilojoule. Nah, tapi kita butuhnya koefisiennya 1. Berarti gimana? Semuanya kita bagi 3 menjadi Fe2O3 plus 1/3 CO menjadi 2/3 Fe3O4 ditambah 1/3 CO2. Delta H-nya, tadi delta H-nya itu kan
reaksinya kita balik. Berarti kalau awalnya positif menjadi negatif. Sekarang negatif dibagi 3. Min 300 kilojoule. Selanjutnya, tadi ini udah ya, berarti ini sudah. Lalu kalau CO kan ada banyak ya, di tiga-tiganya ini ada semua nih. Kita pakai yang mana? Nah, kita cari senyawa lain dulu yang di mana yang diketahui itu hanya sedikit. Misalkan hanya ada pada satu reaksi. Contoh Fe. Fe itu hanya ada pada reaksi ketiga. Tadi reaksi 1 sudah ya, kita buletin. Sekarang reaksi ketiga. Yang kita butuhkan itu ada di kanan. Sedangkan yang diketahui pada reaksi itu ada di kiri. Berarti kita harus balik. Maka kita balik dulu reaksi ketiganya. Dibalik itu berarti FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2, delta H-nya dibalik berarti tandanya berubah menjadi min 500 kilojoule. Setelah itu kita tapi butuhnya 2 Fe, berarti kita kali 2, berarti 2, 2, 2, 2, ini juga berubah menjadi dikali 2. Kemudian selanjutnya reaksi kedua mau diapain nih? Nah, coba kita perhatikan. Tadi di reaksi pertama itu kan ada ini. Sedangkan pada reaksi yang diminta itu nggak ada. Kita cuma butuh 2 Fe-nya aja. Berarti di reaksi 2 itu kita harus samakan koefisiennya biar nanti bisa dicoret. Maka kita bikin 2/3 Fe3O4. Yang ini ya, berarti kan kita kalikan 2/3 semua. Berarti ditambah 2/3 CO menjadi 3 dikali 2/3 FeO ditambah 2/3 CO2. Delta H-nya berarti 2/3 dikali min 600. Maka menjadi, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret menjadi 200. Nah, berarti kita punya, ini adalah reaksi yang pertama, ini reaksi kedua, sama ini reaksi ketiga. Selanjutnya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini bisa kita coret dengan ini. Berarti nanti hilang. Kemudian 2 FeO ini bisa hilang dengan ini 2 FeO. Lalu mana lagi ya? Sebentar. Oke. Nah, coba kita lihat reaksi acuan yang akan kita buat. Sudah sesuai atau belum? Yang pertama yang ini Fe2O3 kita ambil dari sini ya. Berarti Fe2O3 ditambah 3CO2. 1/3 ditambah 2/3 jadi 3/3 berarti 1. 1 ditambah 2, 3. Berarti sudah sesuai. Kemudian menjadi 2 Fe ditambah 3 CO2. 1/3 ditambah 2/3 jadi 1. 1 ditambah 2 jadi 3. Berarti 3 CO2. Oh, ternyata sudah sesuai. Berarti delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja. Min 300 ditambah min 1000 berarti min 1300. Min 1300 ditambah min 400. Min 1700 kilojoule per mol. Oh, per molnya nggak usah, karena depannya sudah per mol, sudah 1 ya. Nah, jadi kita sudah dapat Fe2O3-nya dengan delta H min 1700 kilojoule. Lalu yang ditanyakan itu adalah berapa kilojoule kalor, berarti Q-nya ya, untuk pembuatan 28 gram logam Fe. Oke,
Tadi delta H-nya itu kita dapat min 1700. Sekarang kita cek delta H dari Fe. Berarti kan min 1700. Lalu kita bagi dengan koefisien dari Fe. Koefisiennya itu adalah 2, berarti harus kita bagi 2. Maka delta H Fe itu adalah min 850 kJ per mol. Lalu Q-nya itu adalah min delta H dikali mol. Menjadi Q sama dengan min dari 850, jadi plus ya berarti ya, dikali mol. Gramnya adalah 28 gram dibagi AR dari Fe 56. Berarti setengah. Maka nanti didapatkan 425 kilojoule.